Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillahi bidzikrihi tatmainnul qulub wa tantaliqu bihil usub wa talinu bihi sub. Wassalamullahi wassalamatuhu alaihi ala habibur rahman Muhammad ibni Abdillah sayyidun waladiyatnan rasulan liyahmila rahmatan bijawamil mahluk matu jadu fi hadal alam. Amrul mu'minina bil iman, amrul mu'minina juhdan li ayyakuna da'iyan ilallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Baik, pada video kali ini saya Muhammad Izzuddin Aslam akan menyampaikan materi tentang ahamiyatus syahadatain, yaitu pentingnya dua kalimat syahadat. Baik, seperti yang kita tahu, syahadatain adalah dua kalimat syahadat yang berbunyi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan ahamiyatus syahadah itu dibagi menjadi 5. Yang pertama, al-madkhalu ilal Islam, dan yang kedua, khulasatu ta'alimil Islam, yang ketiga, asasul inqilab, yang keempat, haqiqatu da'watir rasul, dan yang terakhir, fadailu adimah. Nah, dari 5 poin tersebut nanti akan ada sebagian yang akan saya jelaskan pada materi dalam video kali ini. Sebelum saya menjelaskan poin-poin tersebut, saya akan memberi makna tentang hal-hal yang telah saya sampaikan pada poin ini. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang poin-poin tersebut, saya akan menjelaskan maknanya terlebih dahulu agar kita semua dapat memahami poin-poin apa saja nanti yang akan saya sampaikan. Oke, ahamiyatus syahadatain, pentingnya dua kalimat syahadat. Pada poin pertama itu ada al-madkhalu ilal Islam. Al-madkhalu ilal Islam itu syahadat sebagai pintu masuk Islam. Dan yang kedua, khulasatu ta'alimil Islam. Syahadat adalah ringkasan prinsip-prinsip Islam. Dan yang ketiga, asasul inqilab, syahadat sebagai asas perubahan. Dan yang keempat, haqiqatu da'watir rasul, syahadat adalah hakikat dakwah bakal rasul. Dan yang terakhir, fadailul adimah, yaitu syahadat sebagai keutamaan agung. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin dari kelima poin tersebut. Baik, sebelum saya menjelaskan poin-poin tersebut, saya akan menjelaskan rukun Islam terlebih dahulu. Seperti yang disebutkan dalam hadis, bunyal islamu alal khamsin, bunyal islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan. Yang artinya Islam dibangun atas 5 perkara: bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji dan puasa Ramadan. Nah, dalam hadis tersebut itu menjelaskan tentang rukun Islam. Rukun Islam dapat kita simpulkan menjadi 5 di sini, yaitu mengucap 2 kalimat syahadat, kedua mendirikan salat, ketiga menunaikan zakat, keempat puasa pada bulan Ramadan, dan yang kelima menunaikan haji bagi yang mampu. Nah, pertanyaannya, mana di antara rukun itu yang paling berat dari rukun Islam yang pertama sampai yang kelima? Jawabannya adalah rukun pertama. Adapun rukun yang lain itu juga berat, tapi di sini saya akan menjelaskan tentang alasannya. Kalau rukun yang kedua, sholat memang berat. Pada surat Al-Baqarah di ayat 45 menjelaskan tentang sholat memang berat, tapi ringan bagi yang khusyuk. Kenapa ringan bagi yang khusyuk? Karena imannya benar. Jadi kalau imannya itu benar, yang sholat aslinya itu berat,
Itu kalau iman benar dilaksanakan dengan khusyuk itu menjadi ringan. Nah, dasarnya pada iman. Dan yang kedua, alasan yang kedua yaitu di rukun Islam yang ketiga yaitu zakat. Zakat juga berat. Tapi bagi yang meyakini balasan dari Allah yang sangat besar, tentu akan menjadi ringan. Nah, ini kembali lagi kepada iman. Nah, kalau kita nggak punya iman, jadi kita nggak akan yakin bahwa balasan dari zakat itu juga besar. Kita memberi zakat, tapi juga Allah akan membalas dengan balasan yang sangat besar gitu. Kalau kita yakin, kalau kita mempunyai iman, kembali lagi kepada iman. Nah, untuk alasan selanjutnya yaitu pada rukun Islam yang keempat, puasa juga berat, tapi bagi yang beriman dengan baik akan jadi ringan. Kembali lagi, dasarnya iman. Kalau imannya baik akan menjadi ringan, karena pahalanya puasa itu juga besar. Dan yang terakhir, alasan rukun Islam yang terakhir, rukun Islam yang kelima, haji. Haji juga berat, tapi bagi yang bertakwa itu menjadi ringan. Jelas ringan karena pernah ada salah satu masyayikh yang menceritakan bahwa masuk ke dalam lingkungan Masjidil Haram, masuk ke dalam lingkungan Ka'bah, itu merasa lebih nyaman daripada memasuki rumahnya sendiri. Hati itu lebih tentram, lebih nyaman, lebih terasa indah di hati daripada masuk ke rumahnya sendiri. Jadi rasanya sendiri dari tubuh saja itu langsung nyaman apabila sekali masuk ke dalam Masjidil Haram dibanding masuk ke dalam rumahnya sendiri. Jadi derajat kenyamanan Masjidil Haram itu di hati saja itu sudah sangat tinggi gitu. Jadi kembali lagi kepada iman. Kalau kita punya iman, pasti hati kita akan merasakan ketenangan, ketentraman seketika apabila kita melaksanakan haji di Masjidil Haram. Kita melaksanakan haji dengan runtut, walaupun jauh-jauh dari Indonesia sampai Saudi gitu. Bayangkan saja jauh-jauh dari Indonesia sampai Saudi dengan biaya yang cukup besar. Kalau kita tidak punya iman, ngapain kita akan bisa mengeluarkan uang sebanyak itu? Mungkin kalau kita nggak punya iman, kita akan lebih mikir-mikir lagi, buat apa kita mengeluarkan banyak-banyak uang untuk jauh-jauh pergi ke Mekah. Kalau tidak bertujuan dengan ibadah, kita nggak bakal kepikiran untuk ke sana saja, mungkin susah gitu. Tapi karena kita memiliki iman, jadi jiwa kita, hati kita itu merasa terpanggil untuk bisa menuju ke Masjidil Haram, bisa menuju ke Mekah, bisa melaksanakan haji atau umroh, seperti itu. Nah, akhirnya menjadi dasarnya dari 4 rukun Islam tadi, rukun Islam yang kedua, 3, 4, 5, sholat, zakat, puasa, dan haji itu adalah yang menentukan iman. Nah, jadi yang menentukan adalah iman itu yang ditentukan berdasarkan baiknya syahadatnya pada rukun pertamanya. Jadi yang menentukan itu semua adalah iman yang ditentukan berdasarkan baiknya syahadatnya, rukun pertama. Bagaimana syahadat? Syahadatain asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah. Nah, ada satu poin yang penting juga, kenapa syahadat itu diletakkan di urutan yang pertama, diletakkan pada urutan rukun Islam yang pertama, karena dalam rukun Islam berarti syahadatain itu sangat penting. Jadi kenapa ditaruh di urutan rukun Islam yang pertama? Karena
posisi syahadatain itu adalah penting. Nah, dan syahadatain itu menjadi titik tolak baiknya rukun-rukun selanjutnya yang menjadi dasar yang menjadikan iman pada hati kita. Nah, jadi untuk rukun Islam kita akan cukupkan dengan ini. Nah, kita akan masuk ke poin yang pertama, yaitu syahadat sebagai pintu masuk Islam. Nah, kenapa syahadat sebagai pintu masuk Islam? Poin yang pertama, syarat ini dipetukan kepada orang kafir yang akan masuk Islam. Setelah ia mengucapkan kalimat syahadat, maka ia muslim apapun niatnya. Karena kenapa? Niat itu adalah urusan Allah. Sempat ada cerita Usamah bin Zaid pernah bertempur dengan orang kafir. Setelah orang kafir itu terdesak dan hampir dipenggal, segera ia bersyahadat. Tapi Usamah tetap membunuhnya. Nah, kejadian itu dilaporkan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam marah. Nah, Usamah berkilah bahwa orang itu bersyahadah agar tidak dibunuh. Nah, Rasulullah menjawab, kenapa engkau tidak membedah dadanya, gitu. Kenapa engkau tidak membedah dadanya? Karena itu sudah urusan Allah. Kalau sudah mengucapkan syahadat, apapun niatnya itu urusan Allah. Lala khair, insya Allah. Nah, dan tidak ada syahadat ulang. Karena ada sebagian kelompok muslim yang mewajibkan syahadat ulang bagi seorang muslim. Maksudnya di sini adalah ada sebagian orang, ada sebagian kelompok muslim mempunyai berpendirian kalau seorang muslim sudah akil balik, itu diwajibkan untuk syahadat lagi. Kalau tidak, berarti kafir. Nah, seperti itu tidak berlaku ya, karena di dalam Al-Quran, sunnah, sirah tidak ada yang menyebutkan masalah ini. Bisa dilihat, saya tekankan lagi di dalam poin kedua tersebut. Dalam Al-Quran, as-sunnah dan sirah, as-sunnah di sini maksudnya adalah hadis ya, tidak ada yang menyebutkan masalah ini. Dan sirah itu cerita Nabi terdahulu juga tidak menyebutkan kalau sudah akil itu wajib syahadat ulang, nggak ada. Nah, lanjut ke poin ketiga, kalau memang masalah ini menyangkut keislaman, tentu dibahas di ketiga sumber Islam itu, yaitu di dalam Al-Quran, as-sunnah atau sirah. Nah itu. Dan sampai sekarang memang tidak ada yang menyebutkan harus atau wajib syahadat ulang bagi seluruh muslim, bagi seorang muslim yang sudah akil balik. Seperti itu. Baik, kenapa seperti itu? Kenapa tidak diwajibkan untuk syahadat ulang? Karena sudah ada dalil yang menyebutkan tentang lahir di rumah Islam. Setiap bayi itu lahir sudah berada di dalam rumah Islam. Di sini disebutkan kullu mauludin yuladu alal fitrati fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Yang artinya adalah setiap anak yang lahir adalah di atas fitrah. Setiap anak yang lahir dilahirkan di atas fitrah. Kedua orang tuanya yang menjadikan Yahudi, Majusi atau Nasrani. Nah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap kelahiran itu dilahirkan di atas fitrah. Nah, fabawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Hanya orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Majusi atau Nasrani. Nah, jadi kalau berbanggalah kita semua yang lahir dari rahim-rahim muslim. Jadi kefitrahan kita itu tidak terganti gitu.
kita tetap menjadi seorang muslim, tidak digantikan menjadi Majusi, Yahudi atau Nasrani. Mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala hidayah yang selalu Allah berikan kepada kita semua, keberkahan yang selalu Allah berikan kepada kita semua. Semoga kita menjalani hidup kita dengan baik, kita dapat menjalani kehidupan kita dengan baik di dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kebahagiaan di dunia dan di akhirat, serta jauhkanlah kami dari siksa api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita nanti sampai akhir hayat kita menjadi pribadi yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi banyak syukur kita dari semenjak kita lahir saja sudah diberi kenikmatan, yaitu kenikmatan Islam. Kenikmatan Islam lahir dari rahim kandungan Islam dan menjadikan pribadi yang Islam sampai kita saat ini. Semoga selalu menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita masuk ke poin berikutnya, yaitu poin yang kedua, kita masih dalam poin syahadat sebagai pintu masuknya Islam. Ini ada poin penting. Syahadatain merupakan satu-satunya pintu untuk masuk ke dalam Islam. Nah, jadi ini sangat penting sekali. Nggak ada pintu masuk lain ke dalam Islam kecuali syahadatain. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, syahadatain menjadi pintu untuk masuk Islam itu hanya untuk orang kafir yang ingin masuk ke dalam Islam. Nah, karena setiap bayi yang lahir itu sudah menjadi muslim, gitu. Dan kalau tidak mau melewati pintu syahadat ini, berarti belum bisa dikatakan muslim. Orang kafir yang walaupun dia melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang mencerminkan seorang muslim, tapi seorang kafir itu tetap tidak mau bersyahadat terlebih dahulu, dia tetap kafir, masih belum bisa disebut muslim. Walaupun dia zakat, bersedekah, walaupun dia berpuasa, tapi seorang kafir tersebut belum syahadat, nah dia belum bisa disebut seorang muslim. Dan yang terakhir, meski kita sudah berada di dalam rumah Islam, walaupun kita dari sejak lahir langsung menjadi sosok muslim karena kita lahir dari kandungan seorang muslim, kita diharapkan bisa mendalami ilmu-ilmu keislaman untuk menjadi pegangan hidup kita di dunia, dan akhirnya kita akan mendapatkan surga di akhirat nanti. Nah, sekarang kita akan masuk ke poin yang kedua, yaitu syahadat sebagai ringkasan prinsip-prinsip Islam. Nah, singkatnya, inti ajaran Islam adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi, syahadat ini menjadi dasar. Asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Nah, jadi dalam menjalani kehidupan kita sebagai seorang muslim itu diwajibkan untuk taat kepada Allah, mengikuti arahannya, mengikuti apa yang diperintah, dan menjauhi larangannya, menjauhi apa yang dilarang, dan melaksanakan sunnah-sunnah, melaksanakan suatu perbuatan yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila seorang muslim dapat melaksanakan itu semua, dapat menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, dapat menjauhi apa yang
larang oleh Allah dan dapat melaksanakan sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, maka hidupnya akan bahagia di dunia, insya Allah, dan masuk ke dalam surganya di akhirat nanti. Nah, singkatnya seperti itu. Dan sekian, insya Allah, poin-poin tersebut yang saya sampaikan menjadi keberkahan buat kalian dan saya sendiri. Apabila ada lebihnya itu semata-mata dari Allah, apabila itu benar itu semata-mata dari Allah, dan apabila ada salah itu semata-mata dari saya sendiri. Jika berkenan, silahkan like, komen untuk dukungan atau kritik dan saran ataupun sanggahan, dan dukungan yang selanjutnya jangan lupa subscribe agar kita dapat berbagi ilmu atau berbagi pelajaran yang menarik di kesempatan-kesempatan berikutnya. Semoga kita semua selalu mendapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua dilimpahkan rezekinya oleh Allah, dilancarkan segala urusannya, dan semoga video ini mendapat nilai yang bagus karena ini adalah tugas yang akan dikumpulkan kepada dosen saya. Harap dukungannya teman-teman, jangan irit untuk memberi nilai lebih kepada saya. Terima kasih. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.